sudah pasti sudah jalan sekarang itu untuk perbaikan Indonesia sebenarnya gitu. Karena yang dilakukan Pak Jokowi menurut pengamatan kita selama 10 tahun itu kan luar biasa gitu. Tapi kan ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima itu karena mungkin jalannya berbeda gitu. Dia punya jalan ke kiri, Pak Jokowi ke kanan, kan seperti itu. Nah, jadinya apa ya? Kalau saya bilang aksi ini adalah sebuah aksi pembusukan nasional kalau saya lihat. Karena ini sebenarnya perusakan dari dalam. Kalau kita bicara tatanan kenegaraan. Indonesia ini kan harus diurus ke depan. Bukan mereview hal-hal yang suka, tidak suka, yang sudah lewat gitu kan. Seperti ijazah palsu. Ini kan sejak awal itu. Mungkin berbarengan dengan Pak Jokowi dibilang anak PKI lah segala macam. Sejak 2015 ya. Itu sudah mulai ada. Tapi yang seru kan belakangan ini. Sampai seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin Pak Jokowi ya mengambil langkah yang saya pikir ya benar harus dimasukin ke ranah hukum. Karena kalau enggak kan susah. Ditunjukin yang asli pun seperti kemarin waktu di Solo ya. Ditunjuk jangan dipoto. Itu aja juga jadi masalah kan. Karena kalau kita ngelihat ijazah Pak Jokowi ditunjukin ke kita, ini yang dibilang asli tidak asli ini apanya? Nanti dibilang asli itu katanya itu kertasnya dibandingin sama yang sekarang karbonnya kok beda gitu kan. Loh, zaman sudah dari tahun 85 sampai sekarang pokoknya kan. Jadi semuanya karena memang niatnya tidak mau menerima semuanya yang dipunyai Pak Jokowi. Hasil kerjanya tidak mau diterima, bahkan ijazahnya pun dipermasalahkan. Wong sudah 2 kali jadi wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden. Ini sebenarnya yang yang dirugikan itu kan UGM itu sendiri. Berarti kan UGM memproduksi ijazah palsu kan gitu. Karena dari UGM juga membantah itu semua. Rektornya sudah ngomong dan sebagainya. Tapi semuanya tidak dipercaya. Nah masa ini ngelawanin sekelasnya Tifa ya kan. Roy Suryo. Nah masalahnya gini Pak Iyas. Terkait dengan ijazah ini, ya kan mereka memaksakan sebuah paradigma baru untuk menguji keaslian sebuah ijazah atau dokumen. Bahwa pendekatannya untuk melakukan semacam deteksinya itu bukan saja dari administratif atau aspek legalitasnya, aspek hukumnya, tetapi juga aspek teknologi dengan melakukan apa yang disebut oleh mereka sebagai digital forensik. Nah, sehingga seolah-olah ketika misalnya UGM sudah memberikan pernyataan dari Dekan, dari rektorat, tetap mereka minta digital forensik. Karena mereka merasa dengan digital forensik dari kubu mereka mengatakan bahwa yang beredar saat ini, baik skripsinya Pak Jokowi maupun ijazahnya Pak Jokowi itu dianggap palsu gitu loh Pak. Nah, pendekatan yang di luar yang selama ini kita anggap sebagai alat ukur yang paling valid adalah legalitas dan administratifnya. Itu ternyata enggak lagi bagi mereka Pak, tapi tetap digital forensik. Gimana menurut Pak Iyas? Apakah ini sesuatu yang dipaksa, diada-adakan gitu? Ya memang dicari-cari. Ya kan, dari sini nggak ketemu karena kan niatnya mereka itu kan mau menang bahwa ya, terbukti Pak Jokowi jasanya palsu. Kalau bagaimana kita memaksakan yang ada terus dianggap itu tidak ada kan gitu kan? Kemarin malah kita ngobrol sebenarnya kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu palsu, terus mau ngapain? Semua keputusan dia sebagai presiden dibatalkan gitu, tol dibongkar, hilirisasi diberhentikan dan sebagainya, upamanya seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke ranah situ lagi, apa pantas seorang Jokowi punya kelakuan seperti itu dibandingkan mereka yang punya rekam jejak yang kita tahu ada kasus pernah jadi narapidana dan sebagainya. Sebenarnya kan di situ. Jadi secara moral, akhlak dan sebagainya, mereka tidak akan menang sama Jokowi. Itu menurut saya gitu. Ini kan kalau kita benchmark, kalau kita ada tolok ukur yang jelas. Ini yang ngomong siapa untuk siapa itu loh, Mas Budius. Ya, kalau saya ngomongin Pak Jokowi gitu, terus saya merasa lebih benar gitu, pantas nggak Subiakto ini? Kan gitu kan? Jadi makomnya saja sudah beda gitu. Terus ini ribut itu kan itu juga masuk ke ranah politik dan kepentingan lain. Kita tahu itu. Cuma yang dirugikan adalah
masyarakat seperti kita ini, karena energi kita jadi di Okta, jelas tidak ada biaya trading tersembunyi. Tapi, apakah Anda lebih percaya iklan atau masyarakat seperti kita ini, karena energi kita jadi ketarik-tarik kan gitu kan. Urusan-urusan yang sebenarnya nothing gitu. Ini memang harus diselesaikan. Saya memang berharap dalam waktu tidak lama lagi, karena sudah masuk ke ranah hukum, ini biarkan saja kita tunggu gitu kan. Kalau mereka ya digital forensik dan sebagainya, kan bicara digital ini kan sekarang kan. Ya kan. Zaman Pak Jokowi terima tahun 85, ijazah itu ya terima seperti itu, seperti ijazah SMA saya gitu. Mau apa yang mau dilihat kan gitu. Tapi ya itu tadi Mas Budi, jadi kepentingannya sudah kita tahu, yang saya katakan tadi. Jadi saya takutnya apa? Kalau pembusukan nasional secara tatanan negara ini kan sebenarnya membahayakan buat kita semua, karena tidak bisa dihindari bahwa ada kepentingan-kepentingan asing yang bisa menyusup, ya kan? Kita ini kan negara kita ini pengalaman dengan Pak Karno, dengan Pak Harto semua. Nah sekarang ini zaman global seperti ini, perang dagang Amerika Cina ini kan aksesnya jadi kemana-mana gitu. Ini kadang kalau kita ribut, orang bisa nyerempet ke situ, kan harusnya seperti itu. Harusnya mereka berpikir seperti itu kalau mereka menganggap dirinya lebih intelek dari kita kan. Itu menurut saya. Pak Yas, kalau kita lihat koordinasi antara prinsipal ya, antara Pak Jokowi dengan tim hukumnya ini atau penasihat hukumnya ini, saya masih melihat apakah Pak Jokowi terlalu hati-hati atau Pak Jokowi masih berpikir terus untuk benar nggak sih saya gugat ini orang-orang, benar nggak sih saya gugat orang-orang. Padahal kan ketegasan dan keseriusan Pak Jokowi untuk siapapun yang punya bukti pernah menyampaikan menuduh saya punya ijazah palsu, skripsi palsu, gugat. Harus kan gitu Pak. Entah dengan undang-undang ITE ya kan, atau ujaran kebencian dan seterusnya. Kenapa ada kesan seperti itu? Apakah Pak Yas melihat masih ada keraguan atau hal-hal lain yang masih dipertimbangkan Pak Jokowi untuk melaporkan bahkan mendosa lebih dari 4 orang, Pak? Oh iya, jadi kalau pertanyaannya ke sana tentang pribadi Pak Jokowi, dari awal sebenarnya kalau saya lihat kenapa itu dibiarkan. Harapannya Pak Jokowi sebenarnya ya sudah, nanti kan pada akhirnya itu akan reda sendiri gitu kan. Ternyata nggak reda-reda ya. Ternyata kan nggak reda-reda. Pak Jokowi itu orangnya sabar. Jadi ya sudah, kalau memang seperti penuduhan korupsi kan sekarang sudah hilang kan. Nggak ada lagi kemarin. Pak Jokowi ya kalau ada bukti bawa ke KPK, karena ada lembaganya kan. Ya. Itu jelas kok itu. Nah ini sekarang mungkin puncaknya karena nggak bisa dibiarkan ganggu terus gitu kan. Masuk ke ranah-ranah sosial ini sebenarnya energi kita, Mas Budius, kita saja itu juga mau nggak didengar lewat di depan kita gitu, di komentari, ngabisin energi gitu kan. Harusnya kita mikir apa nih sekarang? Harusnya ya seperti makan bergizi gratis, harus dipantau, kita ikut ngasih masukan, karena itu program jangka panjangnya pemerintah gitu, yang lebih bermanfaat gitu. Dibandingin ngurusin ijazah palsu ini, apa itu manfaatnya? Ya, tetapi kalau memang dibiarkan